Nah, kalau saya melihat pertanyaan Rifa tadi itu tentang ini ada dugaan dilecehkan. Berarti kalau yang namanya dilecehkan, apapun alasan, mau ini untuk kontes apapun namanya pelecehan, pasti itu tidak bisa dibenarkan. Tentu pelapor termasuk peserta ya, peserta Miss Universe ini harus melengkapi bukti-bukti yang cukup, minimal 2 alat bukti harus ikut disertakan. Biar apa? Biar ini menjadi pelajaran bagi yang lain. Apalagi saya dengar-dengar bahwa kejadian seperti dugaan pelecehan ini tidak pernah itu ada, termasuk foto yang harus telanjang. Ya udah nggak bener, walaupun misalnya yang moto itu perempuan misalnya, tapi itu telanjang, itu nggak benar karena itu rawan gitu loh. Ya, jadi kalau sesuatu yang telanjang, otomatis kan hasil daripada jepretan ini pasti kan entah itu diedit, entah itu diapakan, ini kan rawan untuk bocor gitu loh. Ya sudah, mari kita kawal bersama bahwa kejadian apapun, apalagi Indonesia ini kan adatnya ketimuran banget ya, menjunjung tinggi norma, menjunjung tinggi tentang asusila. Nah, insya Allah BKN akan mengawal kasus ini agar supaya apa? Agar supaya betul-betul kasus hukum ini murni, bukan atas dasar tekanan, tapi karena bukti-bukti yang cukup. Nah, maka dari itu sebagai pelapor untuk menyiapkan bukti-bukti yang akurat, jangan sampai hanya jarine, hanya katai. Nah, ini harus betul-betul konkret agar apa? Agar ada kejelasan, agar ada kepastian hukum. Nah, namanya sebuah misalnya tuh sponsor yang terlibat misalnya, terus kemudian EO atau kemudian yang punya brand, tentu mereka juga melakukan penyelidikan juga, saya yakin, termasuk ketika lisensi Miss Universe Indonesia ini sampai dicabut, mungkin dia sudah melakukan komunikasi gimana sih ini sebenarnya panitia waktu itu. Nah, daripada nanti menunggu keputusan hukum mungkin, tapi mungkin sudah memeriksa, namanya penyelidikan kan bisa saja memeriksa yang peserta-peserta yang merasa dirugikan itu. Nah, ketika ada 3 orang aja mengatakan yang sama misalnya, maka bisa beranggapan bahwa oh iya ini ternyata benar. Jadi ketika lisensi itu dicabut, daripada nunggu apa itu masalahnya itu terungkap, ya itu bagus juga gitu. Nah, kalau memang ini ternyata benar bahwa telah terjadi pelecehan, bahwa telah terjadi pemotretan yang tidak seperti biasanya, maka ini harus diusut setuntas-tuntasnya siapa aktor di belakang itu. Nah, jadi pemilihan apapun harus menjaga norma yang ada, termasuk menjaga ini loh, adat istiadat di Indonesia itu, bahwa kita jangan sampai ya memilih perempuan hanya berdasarkan postur tubuhnya, tapi otaknya, kecerdasannya tidak dinilai gitu kan. Itu. Nah, jadi kalau itu memang betul-betul terjadi, wah ini menjadi presiden buruk dan memang harus ditiadakan sudah yang semacam itu. Nanti saya akan mengadakan pemilihan apa itu, perempuan muslimah atau apa gitu ya.